Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafiquddin Walazim dari kelas IKA 2D nomor absen 16. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal latihan membuat layout yang responsif. Pertama ada expanded. Flutter memiliki widget expanded yang dapat mengembangkan child dari row atau kolom sesuai dengan ruang yang tersedia. Cara menggunakannya, kamu cukup membungkus masing-masing child ke dalam expanded. Sini sudah ada kodenya dan saya akan menjelaskan sedikit tentang kode tersebut. Yang pertama adalah kelas Rainbow, yang kelas Rainbow Action Status Widget. Rainbow sendiri itu adalah widget custom yang menginstance stateless widget. Nah, widget ini tidak menyimpan state atau statis dan hanya menampilkan UI. Dan konstruktor menggunakan cons untuk optimasi performa. Yang kedua ada struktur layout. Di sini ada return column dan children widget. Jadi ini menggunakan kolom sebagai kontainer utama dan menyusun children secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian ada penggunaan expanded. Sini ada expanded child container colornya di sini ada banyak. Jadi fungsi expand sendiri itu membagi ruang vertikal yang tersedia secara merata. Setiap expanded mendapatkan bagian yang sama dari tinggi kolom. Tanpa expanded, container hanya akan mengambil tinggi sesuai kontennya yang akan sangat kecil banget. Lalu selanjutnya adalah kode membuat 7 strip warna sesuai aturan pelangi. Di sini ada merah untuk color red, orange untuk colors.orange, kuning untuk color.yellow, hijau colors.green, biru colors.blue, kemudian nila color.indigo, lalu yang terakhir ungu color.purple. Kemudian letakkan kode ini ke dalam VS Code. Caranya kalian cukup ketik Ctrl Shift P, kemudian pilih Flutter, kemudian Application, dan kalian taruh di folder yang akan kalian pilih sebagai objek latihan. Di sini saya sudah menaruhnya di responsive_app. Sini kita masuk ke library, kita masukkan filenya namanya rainbow.dart dan ini kodenya yang tadi sudah saya bacakan sedikit. Kemudian kita coba jalankan, kita run start debugging, kita pilih Chrome, dan hasilnya akan seperti ini. Dari tampilan terdapat 7 strip horizontal dengan warna pelangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan setiap string itu memiliki tinggi yang sama dari setiap ini, dan kemudian memenuhi seluruh ruangan yang tersedia di dalam sini. Kemudian yang kedua adalah fleksibel. Sama seperti expanded, widget fleksibel digunakan untuk mengatur ukuran widget di dalam row atau kolom secara fleksibel. Perbedaan fleksibel dan expanded adalah widget fleksibel memungkinkan child widgetnya berukuran lebih kecil dibandingkan ukuran ruang yang tersisa. Sementara itu, child widget dan expanded harus menempati ruang yang tersisa dari kolom atau row. Contohnya adalah seperti ini kodenya sudah disediakan. Mungkin saya jelaskan sedikit. Yang pertama adalah kelas expanded flexible page dari baris 1 sampai baris ke 39. Jadi widget utama yang menampilkan demonstrasi menggunakan save area untuk menghindari area nodes atau status bar. Kolom sebagai kontainer utama dengan 4 baris berbeda. Kemudian ada 4 kombinasi demonstrasi. Yang baris pertama adalah expanded versus flexible. Yang baris kedua adalah expanded versus expanded. Baris ketiga ada flexible versus flexible. Dan baris keempat ada flexible versus expanded. Kemudian ada kelas expanded widget. Untuk karakteristik expanded itu ada flexFit.type,
itu memaksa child mengisi semua ruang tersisa dengan ekuivalen dengan fleksibel kurung buka fit titik 2 flexfit.type turun kutub. Untuk warnanya ada colors.til dengan teks putih. Kemudian ada kelas flexible widget dari baris 67 sampai baris 91. Untuk karakteristik fleksibel, flexfit atau flexfit.loss itu hanya mengambil ruang sesuai dengan kebutuhan child. Warnanya yaitu colors.til accent dengan teks real. Kemudian setelah mengetahui isi dari kode-kode tersebut, kita bisa masuk ke VS Code. Kemudian sama seperti yang tadi, kita Ctrl Shift P. Kemudian Flutter New Project, Application. Lalu kalian taruh di mana kalian akan menampilkan folder kalian. Ini saya sudah membuat foldernya yaitu responsive app2. Masuk ke library, kemudian main.dart, dan ini kodenya dari yang tadi saya bahas, kita masukkan di sini. Kemudian setelah masukkan semuanya, coba run, start debugging, kita pilih Chrome dan kita tunggu. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada expanded versus flexible, ini expanded flexible, expanded dengan expanded, flexible dengan flexible, fleksibel dengan expanded. Kemudian yang ketiga adalah media query. Pendekatan pertama yang akan kita lakukan adalah menggunakan media query. Jika Anda sudah familiar dengan pengembangan web, mungkin Anda sudah tidak asing dengan konsep ini. Media query adalah kelas yang dapat digunakan untuk mendapatkan ukuran dan juga orientasi layar. Untuk kodenya sudah disediakan dan tampilannya akan seperti ini. Untuk kodenya saya jelaskan sedikit. Yang pertama ada kelas homepage, status widget, widget status yang tidak menyimpan state, konstruktor dengan parameter key untuk identifikasi widget. Kemudian ada penggunaan media query dari baris 6 sampai 7. Media query of context size itu mengembalikan objek size yang berisi dimensi layar. Untuk screen size.width itu untuk lebar layar dalam pixel. Kemudian ada screen size.height itu tinggi layar dalam pixel. Kemudian ada media query of context orientation itu mengembalikan enum orientation. Untuk nilainya adalah orientation.portrait itu tegak atau orientation.landscape itu untuk mendatar. Kemudian untuk struktur UI scaffold, untuk konfigurasi scaffold itu ada background color blue gray itu untuk latar belakang untuk seluruh halaman. Kemudian ada konfigurasi kolom, ada main axis alignment, ini untuk pusatkan vertikal. Kemudian ada cross axis alignment untuk rentang horizontal maksimal. Kemudian ada widget teks informasi. Untuk teks pertama lebar layar yang ini itu menampilkan lebar layar dengan 2 angka desimal. Kemudian untuk toString affix to untuk format angka dengan angka 2 digit desimal. Untuk warna teks itu putih dengan ukuran font 18 rata tengah. Kemudian teks 2 ada orientasi layar, menampilkan orientasi layar portrait atau landscape. Untuk string interpolation langsung dengan variabel orientation. Setelah semuanya selesai, kita copy kodenya, kemudian kita masuk ke VS Code, kemudian Ctrl Shift P, kemudian Flutter New Project, Application. Kalian simpan di mana folder kalian disimpan. Di sini saya sudah menyimpannya di responsive app3 dengan nama media query. Kemudian menuju ke library dan main.dart-nya kalian edit dan kalian paste di bagian sini. Setelah kalian paste dan kalian rapikan, kemudian kita pencet run, start debugging, dan kita tunggu hasilnya. Hasilnya akan muncul seperti ini dengan screen width
1280, orientation-nya landscape, untuk screen height-nya ada di angka 632. Kemudian ada layout builder. Cara lain yang bisa kita gunakan adalah dengan widget layout builder. Perbedaan umum adalah antara media query dan layout builder adalah media query akan mengembalikan ukuran layar yang digunakan. Sedangkan layout builder itu akan mengembalikan ukuran maksimum dari widget yang tertentu. Berikut adalah kodenya yang sudah disiapkan dan hasilnya akan seperti ini. Dan saya akan jelaskan sedikit dari coding tersebut. Yang pertama ada class homepage di sini. Menggunakan media query untuk mendapatkan ukuran layar. Latar belakang dari scaffoldnya yaitu colors dan blue gray. Kemudian ada layout row dengan dua expanded. Yang bagian pertama, untuk expanded default itu ada flexnya sama dengan 1. Jadi layout builder itu akan mendapatkan constraint dari parents, kolom dengan teks putih di atas background blue gray. Untuk bagian 2 dengan expanded dengan flex 3 itu akan mendapatkan 3/4 dari total ruang. Jadi background putih dengan teks blue gray. Juga menggunakan layout builder untuk menggunakan constraint. Jadi kita copy aja kode tersebut, kemudian kita jalankan di VS Code. Kita Ctrl Shift P, kita ke Flutter, New Project, Application, dan kalian simpan folder kalian di mana. Kemudian saya sudah simpan di responsive.f4. Klik Library, kemudian Edit main.dart, kalian paste di sini. Kemudian setelah sudah, kita coba run, start debugging. Kita pilih Chrome dan kita tunggu hasilnya. Dan tampilannya akan seperti ini. Dengan sisi kiri media query-nya adalah 1280, untuk layout builder-nya ada di angka 320. Sebelah kanan ada media query-nya 1280 dengan layout builder-nya sebesar 960. Kemudian kode yang terakhir adalah yang terdapat 3 model dengan tampilan berdasarkan ukuran layar. Tidak ada kodenya dan hasilnya akan seperti ini. Dan akan jelaskan sedikit mengenai kodenya. Yang pertama ada struktur utama, class responsive page action state widget. Jadi widget stateless dengan app bar default menggunakan layout builder untuk membuat layout responsif. Kemudian ada layout builder untuk kunci responsivitas. Jadi layout builder akan memberikan akses ke constraint.maxWidth dengan lebar maksimum yang tersedia, constraint maxHeight tinggi maksimum yang tersedia, memungkinkan pembuatan UI yang menyesuaikan dengan ukuran parent. Kemudian ada breakpoint responsif dari baris 10 sampai baris 24. Untuk breakpoint 1 untuk mobile, jadi layoutnya ada list view untuk scroll vertikal, untuk konteks layar kecil di smartphone dengan posisi portrait. Kemudian tampilannya adalah single column dan scrollable. Kemudian breakpoint 2 ada tablet di grid view dengan 2 kolom, konteksnya adalah tablet atau smartphone landscape dengan tampilan grid 2 kolom. Layout grid view dengan 6 kolom dengan konteksnya adalah desktop atau layar besar, untuk tampilannya adalah grid multi kolom yang padat. Kemudian ada generate dynamic content dari baris 30 sampai baris ke-38. Itu menghasilkan 20 kontainer identik. Properti kontainer seperti margin 8 pixel di semua sisi, warna colors.blue gray, tinggi tetapnya ada di 200 pixel. Untuk lebarnya adalah menyesuaikan layout parent. Kemudian kita copy kodenya dan kita tempel di VS Code. Kita ketik Ctrl Shift P, kita Flutter New Project, Application.
dan kalian simpan di mana project kalian tersimpan. Sini saya sudah simpan di responsive_apps5. Kita pergi ke library main.dart, kita pastekan di sini. Setelah semuanya terpaste dan benar, kita coba running, start debugging. Kita pilih Chrome dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Hasilnya akan seperti ini, responsive layout. Sini ada beberapa item 1 sampai 20 dengan size yang sama. Kemudian tugas praktik berikutnya adalah navigation dan routing. Ini sudah disediakan kodenya. Dan saya akan jelaskan sedikit mengenai kode tersebut. Yang pertama dengan nama file first_screen.dart. Yang pertama di sini ada struktur utamanya. Background color menggunakan custom, menggunakan color.from_argb. Untuk app barnya dengan judul navigation and routing. Untuk kolom pusat untuk menampung button-button navigasi. Kemudian ada 4 jenis navigasi yang direkomendasikan di sini. Yang pertama ada button pertama, itu ada navigasi sederhana, elevator button. Jadi tekniknya itu navigator.pushName. Untuk fungsinya itu pindah ke screen lain tanpa mengirim data. Kemudian analognya link biasa tanpa parameter. Untuk button 2 adalah navigasi dengan data. Tekniknya yaitu navigator.pushName dengan argumen. Fungsinya yaitu mengirim data ke screen tujuan. Untuk datanya, data string dengan tuliskan hello from first screen. Analognya link dengan query parameters. Kemudian button 3 adalah navigasi dengan return data. Yang ini. Untuk tekniknya yaitu sama, navigator.pushName tapi dengan await plus return value. Fungsinya adalah membuka screen dan menunggu data kembali. Untuk progresnya itu yang pertama, itu navigasi akan ke screen lain. Yang kedua, menunggu hasil dengan await. Yang ketiga, menampilkan hasil dalam snack bar. Analognya from submission dengan response. Untuk button keempat adalah replace screen. Tekniknya yaitu replace current screen, biasanya menggunakan push replace name. Fungsinya yaitu mengganti screen current di stack navigasi. Efeknya adalah tombol back tidak akan kembali ke first screen. Kemudian untuk file selanjutnya adalah file second_screen.dart dengan kodenya seperti ini. Saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama ada struktur kelasnya adalah kelas second screen. Stateless widget itu artinya tidak menyimpan state internal. Kemudian konstruktor dengan parameter key untuk identifikasi widget. Kemudian ada analisis UI komponen yaitu scaffold tanpa app bar, layar sederhana tanpa toolbar. Berarti hanya berisi tombol, ini fungsionalitas minimalis. Kemudian center plus elevated button. Center ini untuk memposisikan tombol di tengah layar. Kemudian elevate button, tombol dengan elevation atau shadow. Dengan text back ini label jelas untuk aksi kembali. Kemudian navigator.pop context, ini adalah inti dari navigasi. Fungsinya adalah menutup screen current dan kembali ke screen sebelumnya, dan mengurangi stuck navigasi dengan menghapus root teratas. Kemudian file selanjutnya adalah file second_screen_with_data.dart dengan kodenya seperti ini. Jelaskan sedikit. Pertama, struktur kelas dengan datanya. Ya, ini kelas second string with data. Jadi menerima data melalui konstruktor parameter. Dengan final string data, itu variabel immutable untuk menyimpan data yang diterima.
positional parameter this.data, kemudian konstruktor pattern. Konstruktor itu optimasi performa untuk widget immutable. Positional parameter pertama, this data itu sifatnya wajib. Name parameternya key itu opsional. Kemudian UI layout, return scaffold ini, center itu sebagai memusatkan konten secara vertikal dan horizontal, kolom untuk menyusun widget secara vertikal, main axis alignment memusatkan children di tengah-tengah kolom. Kemudian menampilkan data yang diterima, text data ini menampilkan string yang diterima dari screen sebelumnya. Container dengan margin memberikan jarak 10 pixel di bawah teks. Kemudian tidak ada styling tambahan sebagai teks sederhana. Kemudian tombol navigasi kembali, navigator pop.context itu kembali screen ke sebelumnya. Sama seperti second string biasa, tidak ada pengembalian data tambahan. Untuk file selanjutnya adalah file return underscore data underscore screen.dar. Kodenya seperti ini, sudah disiapkan. Dan saya sedikit jelaskan. Pertama ada stateful widget structure. Stateful widget diperlukan karena mengelola state input text field menggunakan text editing controller yang perlu disposal, menangkap perubahan teks secara real time. Kemudian state class dengan text editing controller underscore text controller itu adalah controller untuk mengelola input text file. Final variable dibuat sekali saat state diinisialisasi. Private class atau return data screen state hanya digunakan dalam file ini. Kemudian ada UI layout, center plus column itu layout terpusat di vertikal dan horizontal. Main axis alignment to center, konten di tengah-tengah layar. Kemudian text field dengan controller, text field sebagai input field untuk user memasukkan teks. Controller underscore text controller untuk menghubungkan controller dengan text field. Input decoration label enter your name sebagai placeholder atau hint. Padding horizontal 16 memberikan jarak dari tepi layar. Kemudian tombol send dengan return data. Navigation.pop context text controller. Kunci fungsinya yaitu menutup screen current, mengembalikan data ke screen sebelumnya, data berupa string dari input pengguna. Kemudian memory management critical untuk mencegah memory leaks. Underscore text controller dispose membersihkan resource controller akan dipanggil otomatis ketika widget dihapus dari tree. Best practice wajib untuk semua controller di Flutter. File selanjutnya adalah file replacement underscore screen.dart seperti ini. Untuk struktur dasarnya adalah stateless widget, tidak memerlukan state management, sederhana dan hanya menangani navigasi. Kemudian untuk UI layout minimalis, scaffold dengan body center, single elevate button, berfokus pada satu aksi, text open another screen, jelas untuk menjelaskan fungsinya. Kemudian navigator push replacement name, itu perilaku mengganti route current dengan rute baru di stack navigasi. Rute sebelumnya dihapus dari stack, tidak bisa back ke screen sebelumnya dengan tombol back. Untuk file selanjutnya adalah file underscore screen.dart. Ini untuk struktur dasarnya adalah stateless widget sederhana tanpa state management, tidak menerima data apapun melalui konstruktor.
Untuk UI layout, scaffold tanpa eber agar tampilan minimalis, center plus kolom, layout terpusat vertikal dan horizontal, main axis alignment down center, konten di tengah-tengah layar. Kemudian ada komponen UI, ada teks informasi, text, back to first screen, text widget statis dengan pesan jelas. Fonts itu untuk optimasi performa karena teks tidak berubah. Kemudian ada spacing, setbox hex 10, memberikan jarak 10 pixel antara teks dan tombol, meningkatkan readability dan visual hierarki. Kemudian tombol back, elevate button dengan label back, navigator pub content, fungsinya untuk kembali ke screen sebelumnya. Selanjutnya untuk kode ini kita masukkan ke main.dart yang sudah tersedia di VS Code. Kita ubah kodenya seperti ini. Untuk struktur root widgetnya, ini menggunakan root widget aplikasi Flutter. Dengan stateless widget tidak perlu state management di level ini, dan key untuk identifikasi widget dalam tree. Kemudian ada theme configuration untuk primary swatch, colors blue, warna primer aplikasi dengan variasi biru. Kemudian ada visual density adaptive platform density, adaptif terhadap platform iOS atau Android, mengatur kerapatan elemen UI secara otomatis. Selanjutnya kode tersebut kita input ke dalam VS Code. Langkah pertama adalah klik Ctrl+Shift+V, kemudian Flutter New Project, Application. Kemudian kalian simpan ke dalam folder project kalian. Ini saya sudah simpan di navigator.app, kemudian simpan di bagian library. Untuk main.dart-nya juga diedit sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Jika sudah semua, totalnya ada 7 file. Setelah itu kita ke main.dart, kita run, start debugging, dan tunggu prosesnya. Hasilnya akan seperti ini. Kita coba pencet go to second screen, akan muncul icon back. Kita kembali ke halaman awal, kemudian navigation with data. Dia akan muncul tulisan hello from first screen. Kita back, kemudian return data from another screen. Ini kita bisa input nama, kita pilih send, nama Anda Syafiq, kemudian replace screen, open another screen, dan ini adalah opsi untuk back to first screen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.